Halo guys, welcome back to Ciwang Mau Channel. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi kesempatan kali ini gue mau berbagi cerita mengenai cara gue memulai di YouTube. Kemudian suka dukanya membangun konten di YouTube. Terus penghasilan di YouTube itu sebenarnya berapa sih sebagai seorang pemula. Dan mungkin ada sedikit tips buat kalian gimana caranya memulai sebuah konten atau beberapa konten untuk YouTube. Nah, sebelum gua bahas semuanya, seperti biasa jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan, kritik, saran, atau apapun boleh banget. Kalau sudah, let's go! Guys, mari kita bahas sebenarnya seperti apa sih dunia YouTube itu. Nah, di sini yang akan gue share adalah pengalaman pribadi gue terkait apa yang gue alami ketika membangun konten atau membangun channel di YouTube. Nah, yang pertama adalah ketika gue memulai YouTube sebenarnya rada bingung sih guys mau gimana, karena sebelumnya gue sebenarnya di HP itu stok video-video banyak. Nah, akhirnya gue coba-coba upload aja ke YouTube gitu ya kan. Itu kalau nggak salah dimulai dari tahun 2017. Namun karena gue ngeliatin nggak ada improvement, gue juga bingung. Karena konten gue asal upload video aja gitu. Akhirnya di tahun 2020 di bulan Maret ya, tepatnya sekitar tanggal 22 Maret, gue mulai upload video pertama. Dan itu pun video gue ya video nggak jelas menurut gue, karena gue ikut-ikutan tren main game. Akhirnya coba-coba rekam dan upload ke YouTube. Kemudian karena respon teman-teman bagus, lanjutin aja bang gitu ya kan gitu. Terus upload konten-konten lainnya mungkin yang bisa mendatangkan banyak viewers. Akhirnya gue coba cari di YouTube apa sih tema yang bagus, dan gue ketemu otomotif itu sebenarnya pangsa viewersnya bagus banget di YouTube. Namun ya balik lagi, gimana kalian membawakannya tergantung seprofesional apa kalian membawakan konten atau apapun itu yang akhirnya kalian upload nantinya di YouTube. Nah, karena udah terlanjur masuk nih, akhirnya gue ya sempat bingung sebenarnya arah channel gue ini arahnya kemana gitu ya kan. Upload video macem-macem lah intinya gitu, keseharian gue entah itu ngapain, dapatin video tentang motor gue upload, karena kebetulan memang gue suka banget otomotif gitu. Gue ada konten terkait mobil, tips-tips dan segala macam. Terus aja gue upload, hampir setiap harinya gue upload video, termasuk video-video game gue yang gue masih rekam, misalnya di Mobile Legends maupun yang lagi rame banget saat itu yaitu Warzone. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya karena video-video gue ada yang komentarin terkait, bang coba diperbaikin wajahnya mas. Maksudnya mungkin di situ kali ya guys. Gue disuruh pakai skincare gitu biar wajah gue sedikit lebih bersih, lebih cerah lah gitu kira-kira. Akhirnya ya udah gue beli, waktu itu kalau nggak salah gue beli MS Glow Man. Kemudian gue pakai dan gue review di channel YouTube gue, dan ternyata respon penonton di video tersebut sangat bagus. Akhirnya gue kepikiran, nah kenapa gue nggak tekunin gitu loh. Kenapa gue nggak tekunin? Karena kebetulan sebenarnya untuk reviewer skincare khusus cowok sebenarnya masih kurang banget di Indonesia ya. Udah akhirnya gue coba-coba cari di Google dan segala macam. Terus apa sih bahan-bahan skincare dan segala macam. Gue upgrade pengetahuan gue terkait skincare, bahan-bahan apa aja skincare itu. Dan akhirnya gue mulailah tekunin, dan menurut gue sebenarnya yang membuat channel gue semakin naik yaitu tadi karena video-video gue banyak yang dari skincare sehingga mendatangkan banyak viewers. Kemudian gue membuat konten itu kurang lebih sebenarnya sekitar 6 bulanan ya, sampai akhirnya dimonetize. Yang gue yang gue seneng banget sebenarnya ketika hanya dalam waktu 3 bulan target untuk
1000 subscriber itu udah tercapai, dan itu adalah langkah pertama jika kalian mau channel kalian itu dimonetize atau mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kemudian di 6 bulan berikutnya 4000 jam tayang tercapai, jadi sekitar 6 bulanan lah. 3 bulan pertama dapat 1000 subscriber, kemudian 3 bulan kedua dapat 4000 jam tayang. Jadi akhirnya di bulan September berhasil dimonetize. Kemudian bulan Oktober itu gue udah dikirimin pin Google AdSense, karena ternyata persyaratan dari YouTube itu ketika mencapai $100 dana kalian bisa dicairkan. Nah, gue akhirnya dikirimin pin Google AdSense. Nah, karena adanya hal seperti itu, gue ngerasa jadi bersemangat banget untuk membuat konten-konten di YouTube. Kemudian lanjut, mungkin gue bahas suka dukanya ya. Suka duka membangun channel di YouTube itu sebenarnya kalau gue pribadi awalnya itu video-video iseng sebenarnya yang gue upload, ngambil dari handphone, gue rekam, kemudian gue upload. Di situ gue belum kenal, belum tahu gimana caranya ngedit video dan segala macam. Dan gue juga sempat nge-hire orang untuk ngedit video-video gue yang ketika gue melakukan sesuatu review gitu. Misalnya gue nge-review motor, gue nge-review mobil, atau misalnya gue lagi ada video vlog, akhirnya gue kasihkan orang untuk dibantu editkan. Dan setelahnya gue mengalami banyak kendala sampai akhirnya ya udah gue putuskan untuk belajar ngedit video sendiri, dan itu gue tekunin sampai sekarang. Jadi video-video gue sekarang ini ya gue edit sendiri, habis itu gue upload sendiri. Dan mungkin disitulah suka dukanya ya, ketika kebingungan membuat konten pun itu sebenarnya bagian dari suka duka ya guys. Karena akhirnya kebingungan, kira-kira konten apa ya next ya, konten apa ya next ya, gue ngapain ya berikutnya untuk mengisi. Karena sebagai YouTuber pemula awal-awalnya itu kalian harus banyak mengupload video, itu kuncinya. Seberapapun viewers yang masuk, silahkan tetap aja diupload. Jadi ketika akhirnya nanti ketemu video yang orang banyak suka, banyak nonton, ya mungkin kalian harus memulai menekuninya di situ. Jadi harus terlihat lebih profesionalnya di situ. Kemudian lanjut penghasilan dari YouTube. Nah, ini lucu guys, sebenarnya dari bulan Oktober itu gue udah dikirimi pin Google AdSense. Namun entah kenapa, mungkin bukan cuman gue yang ngalamin, lambat banget gitu. Ada sekitar 2 bulanan lah guys baru gue terima pin Google AdSense-nya. Jadi akhirnya gue udah bolak-balik ke kantor pos, sampai request pin Google AdSense-nya berulang kali gitu ya, sampai 2 kali. Dan akhirnya datang juga gitu. Itu pun gue ngerasa sempat putus asa ya. Seperti apa sih gitu ya, kan gue cari di YouTube lah segala macam, gimana caranya biar tetap bisa terverifikasi meskipun sebenarnya Google AdSense-nya belum kita terima. Nah, sebenarnya memang ini sedikit gue share aja ya. Kalau sampai kalian belum menerima pin Google AdSense, di request aja maksimal 3 kali ya. Jadi tiap bulan kalian request, misalnya kalian request di tanggal 1, tanggal 1 berikutnya request aja lagi sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali itu ternyata kalian belum terima, nanti akan muncul tab di AdSense kalian untuk verifikasi menggunakan ID ya, KTP, kira-kira seperti itu. Jadi masih bisa, jangan khawatir guys. Kalian tetap masih bisa menerima penghasilan kalian dari YouTube, meskipun sebenarnya pin Google AdSense-nya nggak nyampe-nyampe ke tangan kalian. Nah, setelah terverifikasi, akhirnya mulai deh gajian dari YouTube. Nah, gue mungkin nge-share ya, kalau untuk penghasilan sebagai YouTuber pemula, gue sih luar biasa ya. Maksudnya gue udah cukup senang banget meskipun belum mencapai kategori, belum sama dengan 1 UMR setiap bulannya ya. Jadi ya masih sekitar 2.300.000-an lah kalau dalam rupiah ya, atau sekitar 100 sampai $160 per bulan untuk saat ini. Karena memang subscriber gue masih kecil, kemudian viewers gue juga kecil. Jadi itu pun nggak mengurangi semangat gue untuk tetap berkarya, membuat konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan itu yang membuat gue semakin semangat dan bersyukur bahwa apa yang telah gue buat rupanya ada manfaatnya buat orang lain. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir, mungkin sedikit tips buat kalian yang baru aja atau baru mau memulai membuat channel di YouTube.
untuk teman-teman sekalian, nggak usah khawatir meskipun kalian menggunakan handphone, karena pada dasarnya gue juga awalnya menggunakan handphone kok untuk memulai konten di YouTube. Kemudian karena gue ada budget, baru gue beli kamera gitu. Menyesuaikan aja sebenarnya, tergantung seberapa minat orang dengan konten kalian gitu. Jadi ketika kalian membuat konten, paling nggak diedit, gambarnya diperbaikin dan kualitas suaranya juga diperbaikin sehingga orang ngelihatnya itu nyaman dan juga mendengarnya juga enak gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya terlalu bagus editannya, yang penting orang menontonnya bagus dan suaranya juga enak didengar. Kira-kira seperti itu. Terus rajin aja update. Nah, kalau misalnya kalian yang baru banget ngebuat channel, ada satu trik yang ini pun udah dilakuin oleh teman gue sebenarnya. Jadi dalam kontennya itu kalian bikin aja video musik yang mungkin lagi viral saat ini. Kalian bikin durasinya itu paling nggak ada beberapa video yang kalian gabung-gabung, tapi kalian gambarnya edit sendiri ya. Jadi jangan menggunakan gambar aslinya, kalian edit sendiri. Kemudian videonya kalian kumpulin misalnya 5 lagu yang durasinya bisa mencapai 1 jam. Itu bisa banget membantu kalian untuk mencapai 4000 jam tayang dalam waktu singkat, dan juga 1000 subscriber dalam waktu paling nggak 3 bulanan lah. Itu berhasil banget dan kalian bisa coba seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit cerita gue tentang konten atau memulai channel di YouTube. Mudah-mudahan kalian yang baru memulai tetap semangat, rajin membuat konten, apapun itu upload aja ke YouTube. Kemudian jangan lupa share ke sosial media kalian ketika kalian sudah membuat konten atau mengupload video di YouTube. Jangan lupa di dashboard gue perhatiin bahwa ternyata video gue banyak penontonnya dari WhatsApp. Jadi itu sangat membantu banget. So, jika video ini kalian suka, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya buat kalian, terutama yang baru aja memulai konten di YouTube. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, atau apapun itu boleh banget. Juga follow gue di Instagram dan DM aja kalau mau nanya-nanya apapun itu. Kalau gue bisa, gue paham, gue tahu, gue akan bantu. Kira-kira seperti itu. So, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.